Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Eko Ramdi Fauzi dari UPTD SMP Negeri 19 Depok, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023-2024. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Abdul Jalil MPD sebagai Kepala SMP Negeri 122 Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mewawancarai Bapak Abdul Jalil MPD selaku kepala sekolah untuk menanyakan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan berdasarkan dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Eko. Alhamdulillah Bapak. Bapak Abdul Jalil MPD mohon izin, saya hari ini akan melaksanakan wawancara seputar dilema etika dan rujukan moral. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik Bapak. Untuk hari ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan jabarkan Bapak. Pertanyaan tersebut berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Untuk pertanyaan yang pertama, ini berhubungan dengan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Ya, memang di kepemimpinan itu akan muncul dilema etika, dilema moral. Nah, kita sebagai pemimpin berupaya bagaimana kita juga memahami konsep dari dilema moral itu apa, dilema etika itu apa. Nah, ya kita intinya dalam melaksanakan pengambilan keputusan kita ikuti etika yang berlaku, dalam artian norma-norma hukum yang berlaku. Nah, walaupun akan muncul wujudan moral itu sendiri. Nah, kita harus bisa menempatkan, memposisikan mana yang dilema etika, mana dilema moral. Dan dalam pengambilan keputusan pun kita harus bijak dan memberikan keputusan yang bisa bermanfaat dan bermakna untuk kesananya. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, kami alhamdulillah di sekolah kami dalam pengambilan keputusan tidak saya sendiri, tidak one man show, tapi tetap decision maker ada di tangan saya sebagai leader. Nah, dalam pengambilan keputusan kita pun harus bisa mengkategorikan lebih dahulu permasalahan tersebut, ya. Kemudian kami setelah ada pengambilan keputusan pun kami mengikut sertakan, mengajak kepada tim kami, yaitu tim yang terdiri dari para wakil akademik, wakil kesiswaan, wakil sarana prasarana, dan wakil peserta Kasatprak SMP. Dalam hal ini yang kami di bahasa kami dikenal dengan tim respon cepat plusnya apa? Para wakil plus dengan Kasatprak. Jadi kami istilahnya berlima, ya. Jadi kepala sekolah dan para wakil 3 dan Kasatprak itu dalam pengambilan keputusan, dan kita menyiapkan dialog, diskusi, kemudian juga kita mencermati kajian tersebut, permasalahannya. Jadi dari situ kita ambil sebuah analisa pendapat masing-masing, analisa, dan nanti ada keputusannya. Berarti berkolaborasi dengan semua pihak ya Bapak? Ya, tidak sendiri kami istilahnya. Untuk pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau istilahnya langkah-langkahnya kita tetap ada permasalahan, ada baik itu mau apakah dia itu ini etika atau wujudan moral, itu kan kita harus bisa menempatkan lebih dahulu. Kita mengkategorikan, kemudian kita dari data kita juga melakukan semacam pengumpulan informasi, data-data terkait tersebut. Kemudian kita juga istilahnya nanti mengajak dialog tadi, mengumpulkan tim. Kemudian yang permasalahan tersebut juga kita panggil yang bersangkutan, misalnya kita dari hasil pemanggilan tersebut nanti kita coba ambil solusi yang terbaiknya. Dan
ketemu kata setelah kita saling-saling memberikan pendapatnya, analisanya bagaimana, kemudian diambillah apa istilahnya mengambil kebijakan yang tetap berpedoman pada etika yang ada dan tetap moral juga diikutkan. Tapi disinilah kita ambil jalan terbaiknya apa win-win solutionnya. Jadi biar tetap terjaga rasa kemanusiaannya, rasa kebersamaannya, rasa keluarganya, tapi tetap etika yang kita mainkan sendiri. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan tidak merugikan satu atau pihak yang lain Ya, ya. mau tidak mau seperti itu kita coba ambil yang terbaiknya dan dampaknya bagaimana kebermanfaatannya dari kita itu sendiri. Gitu. Pak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tadi ya kami tetap dalam pengambil keputusan itu kita tetap biar bagaimana pula kita tidak langsung mengambil keputusan dengan spontan, tetapi kita analisa lebih dahulu. Kemudian nanti kita juga dalam proses pengambilan keputusan juga tetap ada waktu. Jangan sampai istilahnya berlarut-larut. Kita ingin makanya dibilang respon cepat biar segera cepat dilayani, diatasi permasalahannya, kemudian tetap diikutsertakan tim kami itu diantaranya. Jadi biar merasa bahwa mereka adalah bagian dari sekolah itu sendiri. Dan gimana juga istilahnya roda keberlangsungan sekolah kan tidak dari kepala sekolah saja pemain tunggalnya, tapi tetap bagian-bagian itu kita coba optimalkan untuk diberdayakan supaya rasa tanggung jawabnya, rasa kebersamaannya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak, untuk pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kan kita memang kalau ada permasalahan tadi disampaikan tetap kita ada semacam tata kelolanya dan gimana juga ada prosedur yang harus kita lalui, tapi juga tetap istilahnya tidak semata-mata langsung diselesaikan secepat itu tanpa adanya proses. Nah, prosesnya tetap butuh waktu. Jadi setelah ada kejadian atau peristiwa, kita coba menanyakan, mencari informasi, menggali informasi, ibaratnya menggali data, kemudian kita juga memverifikasinya. Ya, kemudian barulah kita istilahnya di dalam proses dialog tersebut kita tetap mengikutsertakan dari yang tim saya. Terus nama yang setelah itu barulah pada proses ingin mengambilkan sebuah keputusan kita sudah menemukan kata sepakat sepemikiran, baru kita panggil yang bersangkutan untuk kita jelaskan permasalahannya. Dan kita juga berupaya tetap itu tadi ibaratnya bagaimana jangan sampai ada yang terluka, tapi biar bagaimana tetap ini sebuah keputusan yang terkait dengan kebijakan moral istilahnya sama etika itu harus tetap yang etika yang regulasinya kita normanya kita mainkan, kita utamakan gitu. Baik, Bapak, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Ya itu tadi alhamdulillah kalau kita istilahnya kita ibaratnya open ya, open tapi tetap dengan tim yang kita kuatkan. Jadi kami berharaplah kepada para wakil-wakil yang ada di sekolah saya ini tetap istilahnya menjaga kredibilitasnya, kemudian menambah pengetahuannya dengan diikut sertakan dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga ini hasil keputusan tidak semata-mata hasil saya sebagai seorang, tapi tetap tanggung jawabnya ada di kepala sekolah. Tapi kita inilah dengan adanya kita diskusi, saling adanya dialog ini akhirnya ketemu dan efeknya juga permasalahan segera bisa tertuntaskan, selesai dengan baik gitu. Dan di satu sisi ini menambah pengalaman bagi kita semuanya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, biar bagaimana pula kita harus mengikut sertakan, jangan kita sendiri yang menanganinya.
tetap ujung tombaknya adalah kepala sekolah. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah? Banyak nih pembelajarannya. Di satu sisi menambah mental sebagai seorang pemimpin, menambah wawasan, pengetahuan, dan akhirnya kita dalam mengambil sebuah keputusan mesti kehati-hatian dan harus ada rasa tanggung jawabnya tinggi. Kemudian jadi kami pun memiliki rasa sense of kemanusiaannya, rasa kepeduliannya dengan sesama teman, jadi semakin meningkat. Nah ini terus di satu sisi lagi kami pun dengan tim semakin solid. Jadi kita siap apapun yang terjadi, kita selalu tim yang ada kita coba arahkan, kita bentuk supaya untuk lebih tambah solid lagi. Ini pengalaman plus, dan dengan sendirinya pun dalam pengambilan keputusan itu akhirnya arif dan bijaksana, menambah kebijaksanaan kita dalam pengambilan keputusan. Itu banyak istilahnya secara pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral itu sendiri. Baik Bapak, jadi dari semua pertanyaan yang sudah disampaikan dapat saya simpulkan bahwa untuk pengambilan keputusan kita harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama, walaupun kepala sekolah menjadi ujung tombak, tapi harus saling berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik dan tidak merugikan oleh orang lain, satu pihak ataupun pihaknya lain. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak. Pada hari ini saya sudah sangat banyak dapat pengalaman, sharing-sharing ilmu dari Bapak. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sehat-sehat selalu ya Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, terima kasih Pak Eko. Sukses untuk Pak Eko dan para CGP lainnya. Dan kelak menjadi GP, Jenny Ilang. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Eko Ramli Fauzi dari UPTD SMP Negeri 19 Depok, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Nenden Evelyn Agustina MPD, Kepala UPTD SMP Negeri 19 Depok. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku CGP angkatan 9 akan mencoba mewawancarai dan sharing pengalaman dari Ibu Kepala seputar pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan dengan dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Mohon izin ya Bu ya, pada hari ini saya mencoba mewawancarai Ibu seputar pengalaman yang sudah Ibu laksanakan dan Ibu terapkan pada sekolahnya Ibu pimpin di UPTD SMP Negeri 19 Depok. Semoga Ibu berkenan ya Bu ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut tentunya kita harus mengerti dulu atau paham dilema etika itu apa, kemudian rujukan moral itu apa. Ketika kita memahami bahwa dilema etika itu adalah suatu pilihan di mana dua-duanya itu sama-sama benar, ketika kita memilih salah satu di antaranya tentunya akan menentang atau menjadi kita jadi menentang peraturan yang lainnya yang juga benar. Biasanya untuk dilema etika itu dalam pengambilan keputusan itu jarang banget kita memuaskan salah satu pihak karena tadi dua-duanya sebenarnya sama-sama benar. Ketika kita memilih maka kita akan terkesan melanggar
peraturan atau norma yang lain. Sementara kalau kunjungan orang kan sudah sangat jelas banget ya, bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan itu kita sudah pasti sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Tentunya kita harus ketika masalah itu ada dan ternyata itu adalah merupakan mengandung nilai kebajikan dan kita harus memilih, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah kita identifikasi, kita kumpulkan informasi atau mencari data yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ketika kita sudah mengumpulkan datanya, terus kita informasi-informasi yang kita dapat itu kita identifikasi lagi yang mengandung nilai-nilai kebenaran tadi atau pilihan tadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai-nilai yang ada di situ, kita nanti berusaha mendiskusikan. Jadi kita diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Nanti keputusan ini tentunya harus diambil bersama-sama. Setelah keputusan yang kita ambil, tentunya kita nggak berhenti sampai di situ saja. Nanti kita harus bisa mengkomunikasikan keputusan ini kepada yang mempunyai permasalahan. Nah, setelah kita komunikasikan, nanti kita harus ada refleksi ataupun evaluasi bahwa nanti keputusan yang kita ambil ini seberapa konsekuensinya yang terjadi. Nah, seperti itu nanti kan dari konsekuensi yang sudah kita analisa bahwa kalau kita mengambil keputusan ini konsekuensinya adalah seperti ini. Nah, ini nanti ada kelanjutannya dari evaluasi atau refleksi tadi. Kita pantau apakah keputusan yang sudah kita ambil itu bisa mendekati penyelesaian atau solusi yang baik. Yang jelas, ketika solusi ini kita ambil, kita harus berpihak pada kepentingan peserta didik, jangan sampai merugikan. Baik Bu, ini juga sudah menjawab pertanyaan ketiga ya Bu ya, dimana pertanyaan ketiga itu adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Mungkin bisa lebih persingkat atau dirinci untuk pertanyaan ketiga kali ini. Iya, mengulang tadi, yang penting itu kita identifikasi masalahnya dulu. Nah, setelah kita mengidentifikasikan masalah, kita cari informasi atau data. Nanti setelah kita dapatkan data itu, tetap kita olah dengan mengidentifikasi nilai-nilai apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Nah, setelah itu kita mengambil suatu keputusan, harus melewati forum diskusi keputusan bersama itu lebih baik. Lalu nanti kita pikirkan juga konsekuensinya tadi Pak Eko, apa sih nanti konsekuensi keputusan kita ambil, kita komunikasikan. Nah, setelah itu ambil keputusan dengan cepat. Setelah itu harus ada refleksi dan evaluasi dari keputusan yang kita ambil. Seperti tadi. Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah terjadi, khususnya dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif itu, kita itu dalam mengambil suatu keputusan itu, ya terutama yang masalah ini termasuk yang namanya dilema etika, jelas-jelas nanti hasil akhirnya harus berpihak kepada murid atau peserta didik. Jangan sampai nantinya malah menimbulkan masalah baru. Karena seperti kita tahu dilema etika itu kan ketika kita memilih, sebelum kita menetap norma yang lainnya. Contoh, kebijakan kita ingin dalam penggunaan HP. Di satu sisi HP itu penting ya, karena sekarang sudah zamannya digital ya, dan informasi. Tapi ternyata siswa sendiri atau peserta didik sendiri belum bijak dalam penggunaan HP tersebut. Nah, itu jadi kan dua-duanya sama-sama kita perlukan gitu ya, tapi keputusan yang
rasional ya. Yang jelas keputusan ini jangan diambil berdasarkan pandangan kita sendiri. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Tantangannya kalau untuk dilema etika itu adalah emosi kita main, ya nggak? Mungkin kita ada rasa kasihan, rasa bersalah, ya nggak? Nah itu harus kita seimbangkan tuh. Jadi ketika emosi sudah ada, nah sebaiknya kita mampu nanti menyeimbangkan bahwa keputusan yang kita ambil itu walaupun di satu sisi ada yang kita tentang, tapi seperti tadi lagi-lagi untuk kepentingan yang lebih baik lagi. Terus tantangan yang berikutnya adalah ketika kita mengambil suatu keputusan itu ada kepentingan pribadi misalnya, atau kepentingan instansi atau institusi ya, seperti itu. Untuk pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan? Kalau jadwal tertentu dalam pemecahan masalah sih tidak ada. Kadang-kadang kita malah cenderung situasional ya. Ketika masalah itu ada, nanti sebaiknya jangan ditunda-tunda. Harus kita selesaikan. Prosedurnya seperti apa? Seperti yang di awal tadi sudah Bu Erin sampaikan. Langkah-langkah tadi ya, identifikasi, mengumpulkan informasi, lalu ambil keputusan, lalu kita evaluasi. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nggak ada sih jadwal khusus ya. Situasional aja. Semakin cepat permasalahan yang kita selesaikan, tentunya akan semakin baik. Pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Kalau berkaitan dengan personal, tentunya yang banyak membantu adalah walas ya. Setelah itu guru BK-nya, yang kemudian dibantu oleh wakil-wakil mungkin. Karena nanti ketika kita mengambil suatu keputusan kan pihak-pihak yang terkait atau terlibat sebaiknya ikut bersama-sama dalam mengambil suatu keputusan. Faktor-faktor yang bisa membantu kita tentunya adalah pola berpikir kita yang sifatnya sistematis, analisis, itu sangat perlu. Berpikir kritis itu akan membantu kalau kita terbiasa berpikir kritis. Atau bisa juga kita misalnya minta bantuan orang yang profesional, itu juga bisa ya. Kita juga mengambil suatu keputusan kalau ada ahlinya kan lebih pede lagi seperti itu. Nah mungkin itu. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu setelah mengambil keputusan dilema etika yang pernah terjadi? Pengalaman penting yang pernah Bu Elin dapatkan ketika kita dihadapkan suatu permasalahan yang terkait dengan dilema etika, kita merasakan bahwa betapa pentingnya kita memiliki kemampuan menganalisa, gitu ya. Kemudian berpikir secara kritis untuk dalam penyelesaian masalah. Betapa pentingnya kita mengkomunikasikan suatu permasalahan ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, itu kita mampu mengkomunikasikannya dengan baik supaya sampai gitu. Seperti itu. Pengalaman penting yang lainnya adalah bahwa dalam suatu pengambilan keputusan kita tuh memang betul-betul butuh orang lain, butuh kebersamaan supaya itu juga tidak menjadi pemikiran diri sendiri. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan, kepala sekolah itu adalah sebagai ujung tombak gitu ya, tapi memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Pasti. Jadi dari semua pengambilan keputusan, kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau sepihak, dan harus memikirkan kepentingan orang banyak. Betul. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancara dan sharing pengalamannya pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan
berkah, dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.